Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang kebenaran Nabi Muhammad adalah juga Nabi umat Hindu. Sebagai tanah air tempat tumbuh kembangnya berbagai agama dan tradisi suci berbagai etnis, Nusantara Indonesia sangatlah unik, maka prinsip paradigma Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila pun menyimpan pesona misteri yang selayaknya disingkap untuk kepentingan perjalanan masa depan bangsa Indonesia. Apalagi saat ini semakin diketemukan bukti-bukti ilmiah dan tesis dari para sarjana dunia bahwa Indonesia adalah tempat peradaban Eden in East Stephen Oppenheimer dan Atlantis, The Lost Continent has finally found, Arisio Santos, dan indikasi bahwa Nusantara, Indonesia atau dengan nama lain, Sundalands, yang merupakan tempat lahir induk peradaban dunia, termasuk sebagai tanah air bagi perkembangan awal agama-agama dan tradisi suci dunia. Lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menemukan benang merah, atau common ground, atau samenbundeling van alle krachten, yang tersirat maupun tersurat dalam Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Demi kepentingan kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, ini semakin penting di tengah pesimisme dan skeptisme sebagian besar bangsa kita yang kini sedang didera oleh krisis multidimensi dan korupsi di berbagai bidang kehidupan sebagai dampak dari neokolonialisme dan neoimperialisme yang terus berlanjut di era Indonesia Merdeka abad 21 ini, dalam bentuk dominasi paradigma pandangan dunia materialisme modernisme sekularisme. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Video inspirasi yang dapat menjadi bahan pikiran dan renungan pencarian kebenaran dan nilai-nilai suci ketuhanan, mengenai kaitan historis maupun filosofis dan keruhanian antara agama Hindu dan Islam. Adakah hubungannya perkembangan awal dan asli agama Hindu dengan ajaran para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awal seperti Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris dan Nuh alaihi salam? Mengapa pula kedatangan dan ciri-ciri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah diramalkan dalam kitab-kitab suci agama Hindu sebagai Kalki Avatar? Dan mengapa mayoritas penganut Hindu di Nusantara dulu begitu dengan mudah menerima Islamnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai agama baru mereka, sehingga kemudian Islam menjadi agama mayoritas di negara kepulauan Hind, Sin, Indonesia, ini? Mengapa pula ada sebagian umat Hindu saat ini yang mengatakan bahwa Ka'bah juga adalah situs sejarah umat Hindu? Seorang profesor bahasa dari ALAHABAD University India dalam salah satu buku terakhirnya berjudul, KALKYAUTAR, Petunjuk yang Maha Agung, yang baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena menurutnya, sebenarnya Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Wahid Barksh, penulis buku, yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana, mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu, Weda, tentang ciri-ciri, KALKYAUTAR, sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam ajaran Hindu disebutkan mengenai ciri Kalki Avatar diantaranya, bahwa dia akan dilahirkan di Jazirah, bapaknya bernama Shanuyihkat dan ibunya bernama Sumanep. Dalam bahasa Sanskerta kata Shanuyihkat adalah paduan dua kata yaitu Shanu artinya Allah sedangkan Yahkat artinya anak laki atau hamba yang dalam bahasa Arab disebut Abdun. Dengan demikian kata Shanuyihkat artinya Abdullah. Demikian juga kata Sumanep yang dalam bahasa Sanskerta artinya amanah atau aman yang terjemahan bahasa Arabnya Aminah. Sementara semua orang tahu bahwa nama bapak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan nama ibunya Aminah.
Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Tuhan akan mengirim utusannya ke dalam sebuah goa untuk mengajarkan kalki autar, petunjuk yang maha agung. Cerita yang disebut dalam kitab Weda ini mengingatkan akan kejadian di Gua Hira saat Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan kepadanya wahyu tentang Islam. Bukti lain yang dikemukakan oleh Profesor Barkas bahwa kitab Weda juga menceritakan bahwa Tuhan akan memberikan kalki autar seekor kuda yang larinya sangat cepat yang membawa kalki autar mengelilingi 7 lapis langit. Ini merupakan isyarat langsung kejadian Isra Miraj di mana Rasulullah mengendarai buruk. Wallahualam bisawab, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.